2013-2014, Bapak Roy Suryo Noto Diprojo. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2019-2023, Bapak Zainuddin Amali. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2023-2025, Bapak Dito Aryo Tejo bersama dengan Ibu Nina Kirana Aryo Tejo. Pimpinan BPKP Republik Indonesia, Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Dr. Sali Salama. Country Manager FIBA for Indonesia, Ibu Rufiana. FIFA Regional Director Asia Oceania, Mr. Sanjeevan C. Balasio. Direktur Utama Injurni, Ibu Maya Watono. Direktur Utama ITDC, Bapak Ari Respati. Para Sekjen, Sesmen, Sestama, jajaran pejabat kementerian lembaga negara yang hadir atau yang mewakili. Para ketua induk organisasi cabang olahraga yang hadir atau yang mewakili. Para pimpinan cabang olahraga yang hadir atau yang mewakili. Para pimpinan organisasi kepemudaan yang hadir atau yang mewakili. Hadirin tamu undangan yang kami hormati dan rekan-rekan media yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang dilaksanakan pada Kamis 18 September 2025 di Auditorium Wisma Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Hetifah Saifudian, Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Terima kasih telah hadir dan memberikan dukungan pada agenda siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita tingkatkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan berdiri. Terima kasih hadirin, kami silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan naskah berita acara serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
Naskah serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 bulan September tahun 2025, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96/P tahun 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dengan mengambil tempat di Auditorium Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga. Masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 menyerahkan kepada Erick Thohir segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 2. Erick Thohir telah menerima dari Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jakarta, 18 September 2025, yang menyerahkan Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang menerima Erick Thohir. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelum kita saksikan bersama prosesi penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, kita akan saksikan bersama-sama video perjalanan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2023-2025, Bapak Dito Aryo Tejo. Hadirin, selamat menyaksikan. Olahraga yang saya cintai, 2 tahun 5 bulan ini bukan sekedar waktu, tapi sebuah perjalanan hidup yang akan selalu saya kenang dengan penuh syukur dan haru. Kita pernah jatuh, tapi kita selalu bangkit. Kita pernah ditantang, tapi kita selalu menjawab dengan kerja keras dan hati yang tulus. Dan dari sana kita menorehkan sejarah bersama. Di bidang pemudaan kita menorehkan langkah besar. Kemenpora kini menjadi lembaga progresif, kolaboratif, dan inklusif bagi berbagai entitas anak muda. Dari OKP, lembaga think tank, pengusaha muda, organisasi kerelawanan, hingga komunitas minat bakat, semua bergotong royong mengarus utamakan pembangunan kepemudaan. Kemenpora telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi partisipasi dan representasi pemuda agar tenaga sekaligus suara mereka hadir dalam setiap kebijakan dan program. Alhamdulillah, berkat kolaborasi multi pihak, revisi peraturan Presiden tentang koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan yang insya Allah segera diterbitkan akan menjadi bekal kolaborasi hexahelix untuk memastikan peran pemuda-pemudi selalu ditempatkan di pusat pembangunan bangsa. Kesempatan belajar dan berkembang kita bukakan seluas-luasnya, mulai dari beasiswa LPDP, Seoul National University, China Scholarship, hingga Australia Awards, serta beasiswa S1 khusus atlet agar prestasi di lapangan sejalan dengan masa depan akademik yang kokoh. Untuk mendukung itu semua, kita memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja Kemenpora demi kesejahteraan dan motivasi seluruh pegawai. Di panggung dunia, kita juga berani melangkah. Diplomasi pemuda dan olahraga kita hidupkan melalui berbagai kerjasama internasional, penandatanganan nota kesepahaman dengan negara sahabat, termasuk yang kini sedang berjalan bersama Rusia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, hingga Forum BRICS. Kita juga berhasil mengangkat integritas Indonesia di forum dunia, termasuk mengagas besar PBB di New York, menegaskan bahwa pemuda dan olahraga Indonesia adalah bagian penting dari agenda global. Termasuk diplomasi penting yang kita jalankan, meyakinkan WADA bahwa Indonesia tetap berkomitmen penuh pada penegakan anti-doping tanpa harus mengubah undang-undang keolahragaan. Percaya ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola dan integritas olahraga Indonesia diakui dunia. Program pertukaran pemuda kita juga diperluas dari Australia, Jepang, dan Singapura kini menjangkau Tiongkok dan Arab Saudi. Semua itu untuk memastikan pemuda Indonesia memiliki akses jaringan dan wawasan global yang makin luas. Dalam olahraga kita menorehkan sejarah yang membanggakan. 87 medali emas SEA Games, 99 medali emas ASEAN Para Games, 7 medali emas Asian Games, 159 medali emas ASEAN Para Games, dan puncaknya 2 medali emas Olimpiade
Olimpiade Paris yang membuktikan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Tak kalah menandakan PON 21 Aceh 2024 menjadi tonggak baru, sebuah pesta olahraga yang memecahkan banyak rekor nasional. Sukses terselenggara dengan rapi dan tertib dalam administrasi, meninggalkan standar baru bagi manajemen event olahraga Indonesia. Kita juga mulai menata dan membangun industri olahraga sebagai sektor ekonomi baru. Peta jalannya mencakup sport tourism, entertainment, aparel, dan teknologi. Melalui KBRI Olahraga, kita menyiapkan dasar investasi dan insentif agar pelaku industri memiliki kepastian hukum dan bertumbuh. Sehingga olahraga tidak hanya berprestasi, tetapi juga membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi. Tapi di atas semua capaian itu, yang paling berharga bagi saya adalah kalian. Kemenpora bukan hanya kantor, ia adalah rumah tempat saya belajar arti pengabdian, tempat saya menemukan sahabat, saudara, dan keluarga. Dalam setiap rapat panjang, dalam setiap perdebatan hangat, hingga dalam tawa sederhana di sela pekerjaan, saya selalu merasakan satu hal yang sama, cinta untuk pemuda, cinta untuk olahraga, cinta untuk Indonesia. Perjalanan ini bukan tentang satu orang, tapi tentang kekuatan kita bersama, tentang integritas, kerja keras, pengorbanan, dan gotong royong yang membuat kita mampu melangkah sejauh ini. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, visual yang Anda saksikan adalah prosesi serah terima jabatan Menpora dari Dito Aryo Tejo kepada Menpora yang baru, yaitu Erick Thohir, yang saat ini masih berlangsung. Tapi untuk membahas terkait dengan bagaimana nanti kiprah dari Erick Thohir selama menjabat sebagai Menpora ke depannya dan langkah-langkah apa yang akan diambil, kita akan bahasnya bersama dengan wartawan olahraga dan sekaligus pengamat sepak bola Anton Sanjoyo alias Bung Joy. Selamat siang Bung Joy. Selamat siang. Baik, terima kasih Bung Joy telah bergabung di Breaking News setelah kemarin kita tahu bahwa Menpora diisi langsung oleh Erick Thohir. Optimisme apa yang bisa masyarakat lihat dari sosok ini untuk membawa olahraga ke perubahan yang lebih baik, Bung Joy? Ya, kalau dari sisi profil figur kan memang Erick Thohir lebih prominent ya. Dia sebagai politisi juga dia udah sangat matang, dia adalah pengusaha yang sangat sukses. Dia juga pernah menjabat beberapa jabatan penting di bidang olahraga kan, kalau KOI atau KONI gitu, saya lupa. Tapi dia terakhir adalah masih menjabat Ketua Umum PSSI. Jadi rasanya sih penggantian oleh Erick Thohir ini dalam sisi figur ya cukup pas lah, karena Erick Thohir menurut saya jauh lebih prominent daripada Dito Aryo Tejo yang menurut saya tidak punya rekam jejak yang mumpuni, kecuali mungkin di bidang kepemudaan ya, tapi di bidang olahraga saya rasa dia tidak terlalu involved ya pada perkembangan olahraga nasional. Dan kalau Anda tanya optimisme, kalau saya sebagai pribadi ditanya, saya tidak terlalu optimis bahkan. Bahkan saya merasa, aduh ini kenapa Erick Thohir jadi Menpora? Karena ketika menjadi Ketua Umum PSSI pun, dia kan sebetulnya tidak punya program yang betul-betul jelas terhadap perkembangan sepak bola nasional, kecuali dia mendatangkan banyak sekali pemain diaspora untuk mengangkat tim nasional. Bahwa tim nasional sekarang berada di peringkat yang cukup baik ya, bisa bersaing di level Asia dan sekarang berada di putaran keempat Piala Dunia, rasanya itu memang pencapaian yang bisa kita apresiasi lah. Tapi apakah kita melihat bahwa ini adalah keberhasilan PSSI? Kalau saya tidak melihatnya sebagai keberhasilan PSSI, karena ini adalah hasil kerja dari federasi lain, federasi Belanda, federasi negara-negara lain. Karena pemain-pemain itu kan yang sekarang memperkuat tim nasional adalah binaan dari federasi lain. Justru ketika saya bertemu langsung dengan Pak Erick, saya bilang, Pak, kalau misalnya Anda terus-menerus melakukan naturalisasi, secara hukum itu ya sah-sah saja, dan Anda adalah seorang pengusaha yang melihat opportunity sebagai kesempatan emas untuk mengangkat level Indonesia. Tetapi basic sepak bola Indonesia kan nggak beranjak jauh, bahkan sama sekali tidak beranjak gitu loh. Nah, ini yang menjadi concern saya, kalau dia menjadi Menpora, apakah dia juga concern kepada pembangunan basic olahraga nasional? Itu yang menurut saya. Bung Joy, kami harus tahan karena kita akan sama-sama mendengarkan dulu pernyataan yang akan disampaikan oleh Menpora 2023 hingga 2025 Dito Aryo Tejo berikut ini. 2025-2029
Bapak Erick Thohir dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo. Pak Zainul Amali, dan juga pembantu Pak Roy Suryo. Dan juga ini Kartini kita di DPR yang selalu mengawal agenda utama PSSI, Bu Hetifah. Dan juga seluruh para tamu undangan, Bu Lisa Thohir, dan juga istri saya, Mbak Nina, dan juga seluruh keluarga besar Kemenpora yang hadir. Singkat saja, saya di sini Pak Erick lega karena akhirnya pengganti saya adalah orang yang di dunia olahraganya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan kawan-kawan internal Kemenpora, saya ini adalah didikan tulen Pak Erick Thohir di dunia olahraga. Jadi jangan takut, gaya-gayanya mirip tapi mungkin lebih galak. Karena beliau orang Lampung, kalau saya orang Solo. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih. Yang terpenting Pak Erick Thohir, 11 bulan saya bersama Mas Taufik Hidayat. Ini adalah wamen yang saya rasa mungkin di kabinet ini salah satu terbaik. Karena 11 bulan Pak Erick, walaupun kita ada berbeda pendapat, tapi semua kita selesaikan dengan diskusi dan kekompakan. Jadi Pak Erick harus bersyukur punya wamen yang tegak lurus dan juga sangat suportif. Dan saya apresiasi tinggi-tingginya buat Mas Taufik karena 11 bulan ini saat membantu saya dalam menjalankan Kemenpora. Dan juga Pak Erick, mungkin saya sedikit highlight. Ini kami di Kemenpora saat ini SDM, ASN dan birokrat yang dimiliki Kemenpora hari ini Pak Erick, alhamdulillah diawali dengan perjuangan Pak ZA untuk kenaikan tukin, dan alhamdulillah di masa kemarin, di masa saya, tukin sudah naik di angka 70%. Tapi ini belum berhenti Pak Erick, karena memang dari meneruskan tongkat estafet Pak ZA menuju 100%. Betul ya Pak ZA ya? Dan saya yakin di tangan Pak Erick ini bisa. Dan juga Pak Erick, internal kami, internal SDM di Kemenpora selalu kami kuatkan dari sisi pendidikan dan juga pelatihan. Karena memang kalau internal Kemenpora tidak kuat, bagaimana kita bisa membuat Renstra dan juga membuat strategi ke depan baik untuk pemuda dan juga olahraga ini lebih baik. Jadi penguatan SDM saya titipkan Pak Erick, karena Kemenpora ini ibaratnya kita ini seperti psikolog atau kasir, baik pemuda atau olahraga. Karena sehari-hari yang kita temui adalah organisasi, komunitas, baik federasi olahraga, yang pasti ada aja aspirasinya. Tapi saya juga mohon maaf untuk seluruh OKP, komunitas, federasi olahraga, KONI, KOWI, NPC, dan semua elemen kalau tidak bisa memuaskan semuanya selama saya menjadi Menpora. Karena pasti ada keterbatasan, yang nomor satu pasti anggaran, tapi ini bagaimana kita harus kreatif selalu Pak Erick, dan insya Allah ekosistem yang ada pada Kemenpora pada hari ini, baik dari cabang dan juga kepemudaan, ini sudah tertata lebih rapi. Ya memang ada kontroversial, tapi saya rasa Pak Erick juga sangat memahami ketika kita ingin meluruskan sesuatu, ingin merubah sesuatu, pasti pro dan kontra pasti ada. Dan saya yakin di tangan Pak Erick yang sangat dingin dan juga jam terbang sangat tinggi, saya yakin olahraga Indonesia akan jauh semakin melayang di dunia. Insya Allah juga Pak Erick, titipan saya maupun Pak Erick Ketua PSSI, semoga olahraga lainnya diperhatikan lebih tinggi lagi. Kalau PSSI udah top, ini tinggal garis tangan lolos Piala Dunia. Itu bukti kesuksesan Pak Erick.
Di hadapan kita Pak Erik, alhamdulillah MotoGP sudah dipindah ke Kemenpora. Karena kami sudah ada, Kemenpora sudah ada Deputi Industri dan Olahraga. Dan juga yang terdekat juga ada kejuaraan gimnastik. Mana ketum gimnastik? Nah, ini kejuaraan dunia Pak Erik di Oktober ya, Bu. Tadi saya sudah memohon jangan lupa penugasan BUMN-nya. Karena kami sudah dilakukan. Jadi ini yang terdekat dan juga SEA Games di tahun ini Pak Erik. Semoga keberuntungan Pak Erik sebagai Menpora membawa peringkat SEA Games kita dan perolehan medali SEA Games kita meningkat. Jadi Bapak Ibu, saya undur diri dari lingkungan Kemenpora dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata dan juga perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita sudah menjadi saudara, walaupun tidak menjabat, kapanpun saya akan selalu ingat keluarga besar Kemenpora dan seluruh pemuda dan olahraga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2023-2025. Baik, Bung Joy masih tersambung bersama kami? Selanjutnya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang kami Baik, Bung Joy, ini tadi menarik ketika kita mendengarkan bersama pernyataan yang disampaikan oleh Dito Aryo Tejo yang bilang bahwa jangan sampai nanti olahraga yang lain di luar sepak bola, nampaknya karena kita tahu bahwa sudah PSSI begitu ya, Erick Thohirnya, itu juga diperhatikan. Nah, apa pesan yang bisa kita tangkap nih? Tapi kita tahan dulu, Bung Joy, karena kita akan mendengarkan kembali nih pernyataan dari Menpora baru. Kita semua Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang punya kekuatan kalau bersatu. Alhamdulillah kita lihat hari ini bagaimana tidak banyak di banyak negara ketika serah terima jabatan dihadiri oleh dua figur menteri. Coba kita lihat. Itulah kultur yang kita bangun. Hari ini bayangkan para senior datang. Dan saya yakin para senior sudah punya visi, misi, blueprint sebelumnya. Kenapa setiap pengganti harus menggantinya? Padahal ini kalau dikonsolidasi ini sebuah keindahan buat kita semua, betul? Jadi para senior saya janji dan tentu khususnya Pak Dito, apapun yang bapak-bapak sudah lakukan kita akan rapikan, kita akan review, kita akan jalankan sama-sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Dan tentu kita juga harus melakukan terobosan evaluasi. Tidak mungkin kalau kita punya mimpi sebesar ini, tetapi kita tidak dilandasi yang namanya persatuan kita sendiri. Kita bisa lihat, banyak bangsa besar, baik di pemuda dan olahraga, ketika mau maju, mereka harus berkaca dulu atas dirinya. Bukan bicara kita yang hebat. Kita bicara prestasi olahraga Jepang. Penduduknya makin tua. Kok olahraganya naik terus? Kita bicara kepemudaan di banyak negara. Banyak leadership yang lahir atas perubahan-perubahan terjadi. Kalau di kita, Menporanya aja tua lagi hari ini. Artinya apa? Ada yang harus kita setting bersama-sama. Bapak Presiden jelas menugaskan ke saya di sini kerja amat berat. Saya bicara dengan Bu Hetifah, Bu, ini Menteri Pemuda dan Olahraga, tapi kok nggak ada pemudinya ya Bu? Jadi alhamdulillah Ibu saya taruh di sini karena perwakilan pemudi Bu. Bahwa pemuda kita jumlahnya ini kita hitung dulu dari jumlah umurnya. Kalau pakai umur 40-an itu 131 juta. Kalau 30-an itu kurang lebih 6-80 juta. Artinya apa?
Ini jumlah yang masif dan besar. Menteri Pemuda dan Olahraga penting meningkatkan kapabilitas kepemudaan kita. Kita harus ciptakan mimpi pemuda-pemudi yang berani bermimpi. Pemuda-pemudi yang berani berprestasi. Pemuda-pemudi yang berani cinta tanah air kita. Bapak Presiden juga meminta saya untuk mensinergikan program-program kita dengan Dikti, dengan Mensos. Artinya apa? Keterbatasan dana kita harus kita sinergikan dengan banyak kementerian. Efisiensi, efektivitas harus terus dilaksanakan. Karena kita satu negara. Di olahraga adalah duta bangsa. Kita harus cerminkan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Bukan hanya ikut serta saja. Marwah diri bangsa kita. Kalah menang biasa. Tapi benar nggak kita kasih 110% di setiap pertandingan itu? Olahraga juga adalah alat pemersatu bangsa. Bukan pemecah. Ini kita harus konsolidasi nasional. Saya berharap nanti para tokoh pemuda, pimpinan pemuda, urun rembuk, kita diskusi. Mau di mana bangsa kita berada ke depan. Di masa kalian-kalian yang memimpin, bukan kita lagi. Organisasi kepemudaan harus menjadi tolak ukur apa? Kepemudaan kita. Saya juga ingin urun rembuk dengan seluruh pemimpin olahraga yang ada di Indonesia. Baik cabur, baik koi dan poni, ayo kita satu. Kita bikin roadmap sama-sama, bukan roadmap kita sendiri-sendiri. Dengan segala kerendahan hati, saya di sini hadir bukan untuk memimpin, tapi untuk mengayomi. Kita bekerja sama. Saya harapkan semua yang sudah ditinggalkan oleh Pak Dito di kementerian ini, semua kita jalankan sebaik-baiknya. Saya akan banyak permintaan, seperti yang Pak Dito bilang. Saya orangnya egaliter, tapi agak keras. Ya. Tapi percayalah, kekerasan saya itu karena saya cinta tim saya. Sukses kita di sini bukan karena sukses pribadi, tapi sukses karena tim dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita, menundukkan kepala kita, seraya berdoa bersama. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bung Joy. Tadi melanjutkan pertanyaan saya, Dito Aryo Tejo, Menpora 2023 hingga 2025 bilang bahwa nantinya diharapkan Menpora baru alias Erick Thohir ini bisa juga memperhatikan olahraga-olahraga lainnya. Bagaimana kemudian itu juga bisa dimaksimalkan oleh sosok Erick Thohir ini, Bung Joy? Jadi begini, kalau saya melihatnya kan hampir 30 tahun saya menjadi wartawan, kebanyakan di bidang olahraga. Saya tidak pernah melihat ada satupun Menpora yang benar-benar concern kepada pembinaan olahraga, terutama kalau kita bicara undang-undang keolahragaan nasional. Itu pada level olahraga keluarga, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat. Semuanya ngomong olahraga prestasi. Karena itu yang paling kelihatan, dapat medali emas di Olimpiade, medali emas di SEA Games, Asian Games, itu yang paling kelihatan. Padahal
Yang diperlukan dari Kemenpora khususnya bidang olahraga ini bukan olahraga prestasi. Kalau olahraga prestasi itu akan datang sendirinya kalau basic keolahragaan nasional kita kuat. Nah, dari mana kuatnya? Kuatnya adalah ketika semua masyarakat, hampir sebagian besar masyarakat itu mau berolahraga, dan dari katakanlah 100 juta orang yang berolahraga, ada kira-kira 10 juta yang ingin menjadi atlet, dan dari atlet itu 10 juta itu ada yang menjadi 100 atau 200 menjadi atlet elit gitu loh. Tapi hampir semua menpora yang saya temui, bahkan sekarang pun saya tidak terlalu yakin, bahkan sangat tidak yakin, Erick Thohir akan melihat itu sebagai sesuatu yang harus diprioritaskan. Semuanya ngomong kita akan dapat medali emas di Asian Games, di Olimpik, dan macam-macam. Padahal anak-anak muda sekarang, anak-anak misalnya anak-anak gen yang paling baru lah, umur 10 tahun, 15 tahun, di mana mereka akan berolahraga? Kan hampir semua fasilitas umum, fasilitas masyarakat itu kan dipakai untuk bisnis. Tidak ada pembangunan sarana olahraga secara masif. Nah, ini yang menurut saya concern terbesar bangsa ini. Kalau kita lihat sebetulnya pembangunan karakter bangsa itu kan dimulai dari hal-hal yang sifatnya bukan gigantis nasional, medali emas dan macam-macam, bukan. Mengajak masyarakat ini berolahraga secara aktif, dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, kan itu sebetulnya challenge-nya, tantangannya. Jadi jangan melulu bicara soal medali emas Olimpiade, kita akan masuk Piala Dunia di sepak bola. Bukan itu, bangsa kita tuh masih di level bagaimana mengajak anak-anak bangsa ini untuk berolahraga, giat berolahraga supaya mereka sehat, supaya karakter bangsa ini terbangun dengan sportivitas, kejujuran, dan macam-macam gitu loh. Tapi kan pasti tidak akan ada yang mau menaruh fondasi itu, karena apa? Tidak ada sorotan media. Nah, ini yang saya tidak terlalu berharap banyak lah pada Erick Thohir, karena saya tahu karakternya itu, dia kan karakter yang karakter lebih ke pencitraan. Yang saya lihat dari apa yang dia lakukan di sepak bola kan hampir semuanya adalah karakter pencitraan, bukan karakter pembangunan. Nah, ini yang saya sebetulnya pesimis, tapi ya saya berharap dia akan melihat cabang-cabang olahraga yang lain kalau di bidang olahraga sebagai bagian juga bukan saja pemersatu bangsa, tapi juga menguatkan karakter bangsa supaya bangsa ini bisa menjadi lebih kuat dengan kejujuran, dengan nilai-nilai yang betul-betul bagus gitu loh, bukan sebagai bangsa yang gampang marah, gampang melanggar hukum dan macam-macam gitu loh. Artinya, kan itu sebetulnya karakter Bung Joy, kita harus dibangun. Jangan terlalu hanya fokus pada olahraga-olahraga prestasi atau sifatnya yang terlihat seperti medali saja, tapi juga keolahragaan secara nasionalnya. Tapi berbicara bagaimana supaya nanti sosok Menpora yang baru ini bisa membangun keolahragaan secara nasional. Kita lihat Erick Thohir itu juga masih menjabat sebagai Ketum PSSI. Apakah ideal Ketum PSSI juga menjabat sebagai Menpora? Ya walaupun untuk jabatan PSSI-nya nanti dirinya menyerahkan ke FIFA. Kalau bicara soal ideal, kita harus melihat waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, ideal atau tidak. Tapi menurut saya sih tidak masalah. Dia merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI tidak masalah. Sepanjang dia menyadari bahwa sebagai Menpora, tugas dia adalah bukan hanya membangun sepak bola. Tugas dia adalah membangun keolahragaan secara utuh, secara umum dan secara luas, gitu loh. Kalau kita mau bicara generasi mendatang, apakah Indonesia akan berprestasi di level dunia misalnya, dia harus menaruh fondasi. Karena yang saya lihat misalnya, kan kalau kita bicara pada logika olahraga, yang harus dimajukan itu ada tiga cabang Olimpiade. Cabang utama, atletik, senam dan renang. Ya, apakah dia concern pada cabang-cabang ini? Karena kalau kita lihat negara-negara paling maju di olahraga sekarang, Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa Barat, mereka tuh sangat bagus dalam fondasinya di tiga cabang ini, di atletik, senam, dan renang, gitu. Nah, apakah lapangan-lapangan atletik akan dibangun? Apakah atlet-atlet renang mulai dari usia muda akan dikompetisikan dengan sangat teratur? Apakah atlet-atlet senam kita akan dibangun sejak usia muda? Saya nggak tahu, karena itu kan butuh desain olahraga besar. Kalau kita bicara desain besar olahraga nasional, yang namanya DBON itu bukan desain,
itu adalah proyek yang di zaman Zainuddin Amali dibikin hanya untuk seolah-olah kita punya desain. Kalau saya baca itu bukan desain, itu hanya kumpulan riset. Nah, ini yang menurut saya Erik harus kembali membangun. Kita tuh mau apa sih di bidang olahraga? Kalau buat saya kita kembalilah ke dasar. Kita moratorium soal Olimpiade, soal Asian Games, soal SEA Games. Kita bangun dasar keolahragaan nasional. Itu kan undang-undangnya sudah ada. Undang-undang keolahragaan nasional bahkan sudah diperbaharui. Tetapi kan tidak ada satupun yang diimplementasikan secara mendasar di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Semuanya bilang soal prestasi semua gitu loh. Ini yang membuat saya bingung. Ini bangsa kita ini mau kemana sih? Ngomongnya selalu medali emas, masuk Asian Games, juara di Olimpiade, masuk ke Piala Dunia. Bukan itu bangsa kita itu. Kita bukan Jepang, kita bukan Jerman, kita bukan Amerika Serikat gitu loh. Yang sudah pada level itu, kita masih di level basic. Dan level basic kita sangat-sangat rentan, sangat-sangat lemah. Nah, itu yang saya mengharapkan, tapi ya saya tidak terlalu yakin lah. Saya tahu karakter Erick Thohir, dia hanya ingin muncul saja, ingin menjadi orang yang hebat dengan sepak bolanya kan saya lihat secara langsung. Dia hanya mendatangkan pemain diaspora, dia tidak membangun olahraga sepak bola secara utuh, mulai dari grassroots, pembinaan usia muda sampai ke level amatir lalu profesional, kan dia tidak membangun itu. Dia hanya membangun di puncaknya saja di tim nasional. Jadi saya tidak terlalu berharap, tapi saya ya masih ada harapan lah sedikit pada dia gitu. Tadi ya, Bung Joy ya, ada masukan supaya ya tidak hanya olahraga-olahraga yang sifatnya prestasi saja, tapi juga kemudian membangun kesadaran olahraga nasional, itu juga penting. Semoga ini juga masuk dalam roadmap-nya, karena salah satu fokusnya Erick Thohir adalah membangun roadmap olahraga nasional hingga 2045. Semoga itu masuk di antaranya, termasuk juga membangun 131 juta nas pemuda tanah air. Kita akan nanti lihat bagaimana perjalanan dari strategi-strategi dan juga kebijakan yang dilakukan oleh Erick Thohir selama menjabat. Terima kasih Bung Joy, pengamat olahraga, pengamat sepak bola, dan wartawan olahraga telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, demikian informasi terkait dengan Sertijab Menpora di Breaking News Metro TV kali ini. Demikian Breaking News yang kami hadirkan. Saat lagi program Metro Siang akan ada untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.